Apa yang membuatmu bangga menjadi orang Indonesia? Aku bertanya, apa yang membuatmu bangga menjadi orang Indonesia? Apa? Orangnya? Orangnya yang saling menyatukan itu yang membuatmu bangga. Lalu apa lagi? Apa? Pemerintahnya? Korupsi. Kalau aku ditanya, apakah aku bangga menjadi orang Indonesia? Aku akan jawab dengan tegas. Tidak. Bahkan seorang wartawan bertanya kepadaku, entah karena korannya kurang berita atau karena cuma ingin mencari gara-gara saja, dia bertanya, apakah aku bangga menjadi orang Indonesia? Ya aku jawab saja, tidak. Tapi wartawan itu ngeyel. Dia malah menanyakan balik pertanyaan itu kepadaku 3 kali. Ya aku jawab saja dengan singkat, padat, dan jelas. Tidak, tidak, dan tidak pernah akan bangga sama sekali. Lalu wartawan itu memegang tanganku dan mengayun-ayunkannya. Dia berbisik kepadaku. Dia bilang dia bangga kepadaku karena cuma aku orang yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan cepat dan jelas. Yang lainnya cuma berputar-putar saja. Bahkan berpikir lama, memakai teori ini, teori itu, teori teologi lah, filosofi lah. Ujung-ujungnya hanya membalikkan pertanyaan itu pada wartawan itu kembali. Maaf. Itu bukan aku ketawa, tapi wartawan tadi. Wartawan itu lalu memotretku dan memberikan kartu namanya kepadaku. Lalu dia bertanya alamat rumahku. Ya aku jelaskan saja di mana aku tinggal dengan singkat. Tapi itu yang menjadi permasalahannya. Tiba-tiba Pak RW dan Pak RT datang ke rumahku. Ya aku pikir awalnya mereka datang cuma ingin membahas persoalan yang sudah viral. Bahwasanya aku pernah mengintip anak Pak RW mandi. Iya, aku pernah mengintip anak Pak RW mandi. Hah? Apa? Tidak, itu bukan kesengajaan, melainkan sebuah kecelakaan. Begini maksudku, begini. Aku diundang oleh temanku ke rumahnya yang berada di samping rumah Pak RW. Rumahnya bertingkat 3. Dan pada waktu itu di kamarnya itu AC freonnya habis. Dan aku pun kegerahan. Maka dari itu ya aku buka jendela. Aku buka jendela. Aku melihat anak Pak RW yang sedang mandi di kamar mandinya yang atapnya sedang direnovasi. Aku tertegun sampai 10 menit.
aku tertegun sampai 10 menit. Kenapa? Apa salahnya? Memangnya hanya laki-laki saja yang mengintip perempuan? Tidak, perempuan juga suka mengintip kan? Kali ini memang aku ketawa. Tapi bukan maksud untuk menghina atau menjelek-jelekan. Karena mungkin cuma aku saja orang yang melihat anak Pak RW mandi, bugil telanjang. Aku menangis, aku tertawa bukan karena aku senang, tapi aku kecewa. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang melihat itunya anak Pak RW yang indah. Ya walaupun sedikit besar sebelah. Maaf. Tapi kalau boleh memilih, aku memilih tidak ingin pernah melihat hal itu terjadi. Karena itu adalah sebuah siksaan. Bayangkan saja, setiap kali aku melihat anak Pak RW lewat dengan pakaian yang tertutup apapun, yang terbayang di mataku hanya tubuhnya yang telanjang. Bang, kenapa? Tidak kenapa-napa. Oh, ya udah, aku pergi dulu. Iya, silakan. Betul kan? Sedikit besar sebelah. Itu begitu menyiksa. Bayangkan. Hei. Dengan rasa hormat dan tidak mengurangi rasa terima kasihku kepada kau yang sudah menjadi warga negara yang baik, kami minta kau untuk pergi dari sini dan kembali ke kampung halamanmu. Tunggu Pak RW. Kenapa? Ya aku pura-pura tidak tahu saja. Karena aku masih malu karena soal intimidasi tadi. Kenapa aku diusir dari rumahku sendiri? Tunggu. Ini kau bukan? Kau yang mengatakan kalau kau tidak bangga menjadi orang Indonesia. Kami di sini tidak ingin hidup bersama orang yang telah memprovokasi kebencian. Kami tidak ingin menanggung dosamu. Aku beri kamu waktu 24 jam untuk berkemas-kemas. Tunggu Pak RW. Berkemas-kemas kenapa? Kenapa aku diusir dari rumahku sendiri? Ini kan Indonesia sudah merdeka. Ini bukan zaman kolonial lagi. Kenapa aku diusir? Kenapa? Bagaimana bisa orang diusir dari rumahnya sendiri? Apa ini? Bapak ini tidak. Apa ini?
Bahkan orang 24 jam kenapa aku sudah diserang? Dasar provokator! Pergi kau dari sini! Kalau tidak, rumah ini bisa kami bakar, kami hanguskan! Pergi kau provokator! Dasar bajingan penjual bangsa! Gak ada gunanya ngomong bersama orang tak kalah pun. Ketinggalan. Kemana? Apa aku harus balik? Tidak, aku akan habis dimangsa oleh warga yang sedang marah itu. Apa aku harus melapor ke polisi? Ya, aku harus melapor ke polisi. Bukan buat surat pengaduan. Misi, Pak, saya mau melapor. Saya diusir dari rumah saya sendiri. Pak, petugas itu hanya diam saja, tidak memperdulikanku sama sekali. Pak, lihat ini. Benjol, kepalaku benjol. Untung saja aku pakai helm, kalau tidak sudah habis Pak kepalaku. Pak. Kenapa kau diusir dari rumah kau? Hah? Tunggu. Ini kau bukan? Ini kau. Dasar, ternyata kau orang yang mengatakan kalau tidak bangga menjadi orang Indonesia. Halo Pak. Iya, betul. Ini aku sudah menangkap orang yang mengatakan kalau dia tidak bangga menjadi orang Indonesia. Hah? Ya. Betul Pak. Betul. Baik. Kenapa kau tidak bangga jadi orang Indonesia? Kenapa? Jawab. Iya, aku emang tidak bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Kenapa aku dipukul? Dasar kau. Kau tahu ini apa? Kau tahu? Ya, ini senjata. Ngomong kau sekali lagi. Biar aku ada alasan. Ngomong kau. Senjatanya sudah berada di depan jidatku. Sialan. Begitu dekatnya kematian. Jujur, aku memang tidak bangga jadi orang Indonesia. Tapi aku takut senjata. Kalau boleh jujur, apakah Bapak bangga menjadi orang Indonesia? Bangsat! Masih berani ya kau ngomong? Aku ini abdi negara. Berani kau ngomong seperti itu? Kau tahu? Begitu susah payahnya orang dahulu merebut bangsa ini. Bahkan kakekku harus meninggal, hilang. Dan aku ini abdi negara dan kau berani ngomong seperti itu? Buka moncong kau sekali lagi biar kau ada alasan.
memasukkan sepatuku ke dalam moncong kau itu. Kalau udah ada peluru udah ku tembak pada kau dari tadi. Sini kau, sini. Sel, petugas itu menarik ke dalam sel. Tolong, dia menamparku. Tolong. Tapi tidak masalah. Bagiku, aku rasa di sel ini adalah tempat yang aman daripada aku harus bebas tapi dihabisi oleh warga-warga yang sedang kalap dan para aparat yang tidak punya otak itu. Ternyata aku salah. Di dalam ini ada banyak para bajingan-bajingan. Tamat riwayatku. Bang. Kau kan yang mengatakan kalau tidak bangga menjadi orang Indonesia. Kami di sini memang isinya para bajingan semua, tapi kami masih bangga menjadi warga Indonesia. Dasar bajingan. Sial tidak. Aku disodomi. Tapi untung saja Pak RT dan Pak RW datang untuk menebusku. Aku pun dibebaskan dari sel itu. Bajingan. Maaf sebelumnya, soal pelemparan itu kami tidak tahu menau. Ya kan? Ya. Kamu sekarang sudah bebas dan bisa ikut kami. Aku dibawa ke rumah Pak Amdal. Ia adalah seorang calon gubernur yang rumahnya begitu hebat daripada istana. Wah, rumahnya sangat besar sekali. Hai, kaukah orang itu? Silakan duduk. Duduk saja. Begini, apakah benar kalau kau mengatakan kau tidak bangga menjadi orang Indonesia? Iya Pak, betul. Saya tidak bangga menjadi orang Indonesia. Kenapa? Kenapa begitu? Apakah itu adalah sebuah keberanian atau tidak Pak? Itu hanya bentuk sikap kejujuran saja. Kejujuran? Bangsat. Jadi kau tidak bangga. Jadi kau merasa tidak bangga, sikapmu tidak bangga menjadi warga Indonesia.
Anjing. Para wartawan, silakan masuk. Masuk. Silakan menempati barisan kalian. Kiri, tengah, di kanan. Begini. Para saudara-saudara wartawan sekalian. Di sini, di hadapan kalian telah hadir seseorang yang mengatakan di media sosial bahwasanya dia tidak bangga menjadi warga Indonesia. Jujur, sebagai putra daerah, saya merasa kecewa sekali. Saya merasa kecewa karena perbuatannya ini bisa saja memancing keributan di satu Indonesia. Ya, benar saja. Belum genap 1 hari, dia sudah dijebloskan ke penjara. Untung saja saya cepat untuk menebusnya. Kalau tidak, akan terjadi peristiwa berdarah. Saudara-saudara sekalian, saya di sini mengorbankan rapat saya dengan orang-orang penting di sana untuk menjadikan saya gubernur, hanya demi untuk membahas kasus saudara ini. Saya sudah ngomong dengan dia dari hati ke hati. Dan syukur alhamdulillah, pemuda ini mau meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia. Sial. Semua wartawan menghampiriku. Dan mereka menodongkan mikrofon, tastel dan yang lainnya, kamera kepadaku. Iya, benar. Saya mengatakan kalau saya tidak bangga menjadi orang Indonesia. Kenapa? Ya, karena saya tidak bangga. Apa yang mau dibanggakan dari Indonesia ini? Hah? Menghina? Menghina siapa? Siapa yang saya hina? Hah? Apa? Warga Indonesia? Warga Indonesia yang mana? Oh, warga Indonesia yang itu. Warga Indonesia yang sudah memaling triliunan duit rakyat. Warga Indonesia yang sudah membabat habis semua hutan. Ya, saya merasa tersanjung kalau mereka masih bisa merasa terhina. Karena berarti mereka masih memiliki hati nurani dan Indonesia akan kembali menjadi lebih baik. Minta maaf. Tidak, saya tidak akan minta maaf sama sekali. Saya jujur, saya cinta dengan negara Indonesia ini. Saya bangga menjadi warga Indonesia. Jika para warga-warga yang tidak memperlakukan Indonesia selaknat itu, seharusnya kalian yang telah menghina bangsa Indonesia, kalian membiarkan para koruptor di sana, kalian membiarkan orang-orang yang membabat habis hutan, kalian biarkan orang-orang yang sudah mendiskriminasi kaum-kaum minoritas. Dasar kalian menuduhku menghina, padahal kalian yang menghina. Dasar pelat.
Ya memang seharusnya kata-kata itu aku muncratkan saja ke orang-orang sana. Tapi biar aku telan, ku cerna di perutku dan ku keluarkan sama anusku. Tapi Pak Amdal sangat berbakat sekali untuk menghalang pemberontak kesiangan sepertiku ini. Dia menyuruh anak Pak RW, dia Bang, sekarang kamu sudah menjadi ujung tombak bagi Bapak dan kawan-kawannya. Maka dari itu aku harap Abang bisa memanfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya demi masa depan kita. Masa depan kita? Masa depan kita? Masa depan kita? Tunggu sebentar. Wahai saudara-saudara wartawan sekalian, aku mengakui bahwasanya aku bersalah dan aku ingin meminta maaf yang sangat besar-besarnya kepada kalian semua dan kepada seluruh warga Indonesia. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli lagi dengan korupsi, pembabatan hutan, pendiskriminasian. Aku tidak peduli. Aku akan tetap bangga menjadi warga Indonesia. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua jika sudah membuat kekacauan sebelumnya. Aku sudah sadar. Mohon maaf para media dan semuanya. Bang, ini kunci mobil. Abang bisa memakainya. Dan aku harap Abang bisa datang ke pernikahanku dengan putra Pak Amdal yang sekarang sedang di Amerika. Indonesia tanah air beta pusaka abadi
Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Jadi, apakah kalian masih bangga menjadi orang Indonesia?